Selamat pagi, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini, Rabu 6 Oktober 2021, kita bersama sehidangan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Bilangan 5 ayat 23 sampai 31. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, Bapa di sorga pagi ini, bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Kami akan dituntun membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 5 dimulai dari ayat yang ke-23, lanjutan pembacaan kita kemarin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu, dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya di hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapa itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan, karena seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya. Atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbuat serong akibatnya fatal. Itu perenungan kita hari ini. Buntu tumang nama aga utang maruru, ia motu kasanggangan. Berbuat serong akibatnya fatal. Bagian perenungan kita hari ini adalah lanjutan dari bacaan harian kemarin tentang peringatan dari kecemburuan terhadap pasangan. Dalam bagian ini dirinci langkah-langkah yang dilakukan oleh imam terhadap perempuan yang dicurigai melakukan perbuatan serong atau mencemarkan dirinya dengan sumpah kutuk. Perempuan itu harus minum air pahit yang mendatangkan kutuk, ayat 22 dan 24. Jika yang bersangkutan memang melakukan perbuatan serong dengan orang lain, maka air pahit yang mendatangkan kutuk itu akan menyebabkan sakit yang pedih sebagai akibat dari kesalahannya, ayat 27 dan ayat yang ke-31. Melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita diberi peringatan yang keras tentang akibat dari perbuatan serong yang kita lakukan. Hal ini penting untuk diberi perhatian, mengingat bahwa dalam dunia modern sekarang ini ada orang, tidak terkecuali orang Kristen,
yang menganggap enteng perbuatan serong atau zina tanpa memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Perbuatan serong atau berzina sangat jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan akibat yang fatal. Orang Kristen adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Demikian pun rumah tangga orang Kristen adalah satu persekutuan yang utuh yang telah dipersatukan di dalam Tuhan melalui pemberkatan nikah, sehingga wajib menjaga dan memelihara hidup yang kudus dan menjaga kekudusan rumah tangga. Menjaga dan memelihara kekudusan hidup hanya dapat diwujudkan jika kita memiliki komitmen yang kuat pada firman Tuhan sambil terus-menerus memohon hikmat Tuhan untuk menuntun kita menjalani hidup karunia-Nya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sehati dan kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu, Bapa di sorga, hari ini bersama dengan semua anak Tuhan yang tunduk di hadapan Tuhan pagi hari ini, sebagai Bapa, sebagai Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak kami. Kami bersyukur ada kesempatan di mana firman-Mu menguatkan, menopang dan mengingatkan kami bahwa berbuat serong itu akibatnya fatal. Roh Kudus Tuhan menolong sehingga kehidupan kami sebagai orang Kristen, orang-orang yang telah dikuduskan di dalam Tuhan, kami memiliki komitmen yang kuat pada firman Tuhan, terus memohon hikmat dan berkat menjalani kehidupan agar hidup kami terus terarah kepadamu. Bapa di sorga, hari ini dalam syafaat kami bersama-sama memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Ramah. Berkati seluruh jemaat dalam mensyukuri kehidupan, dalam ulang tahun pernikahan, berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, lengkapi sukacita di dalam Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama bahwa di masa pergumulan karena pandemi COVID-19, kami terus diberi hikmat saling menjaga satu dengan yang lain, menjalani aktivitas kami dengan tetap protap kesehatan. Berdoa bersama memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Kami mohon hikmat Tuhan agar majelis gereja dan seluruh pengurus OIG dalam menata pelayanan kami dimampukan semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa kami di sorga, saat ini kami sehati berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang masih terus bergumul karena duka cita. Tuhan, Engkau kekuatan dan sumber penghiburan. Kami berdoa bagi jemaat, saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk anak kami Arya Randa Bunga yang saat ini sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Eka Hospital di Jakarta. Tuhan berkati agar anak kami boleh dipulihkan. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Gadi, Bapak Julius Dingen, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dingen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Giring Kalak Suso yang bersyukur sudah keluar dari rumah sakit dan dalam perawatan di rumah, Nyonya Simon Tando, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Nyonya Erni Tangaran, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola,
Bapak Yohanes Boko, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudari Tresia Samben, Saudari Mercy Samben, Nyonya Selvi Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenna, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah anak kekasih kami Tri Utami Samantha dan Yosua Abu Pakiding. Tuhan berkati seluruh rencana ini agar boleh berlangsung dalam kuasa dan pimpinanmu. Terima kasih Tuhan, pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu yang terus berjalan. Berkat Tuhan untuk jemaat Rama, untuk topangan doa dan dana dari jemaat. Kami juga terus berdoa untuk kepanitiaan tim kerja Majelis Gereja, pemilihan Majelis Gereja periode 2022-2024. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk sidang Sinode Am yang akan berlangsung di bulan Oktober. Tuhan berkati. Terima kasih. Inilah kami yang datang kepadamu, membawa seluruh keberadaan kami, membawa kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin.